Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT masih bisa menikmati ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saudara-saudara kita yang lain belum bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan dengan bersyukur itu kenikmatan dalam beribadah senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan-jalan yang telah ditunjukkan olehnya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baik, kita lanjutkan kajian tentang kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kita masuk dalam fasal baru, yaitu Faslun fit Tawakkuli, dalam bab tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit Tawakkul. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. روى أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفى همه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب. فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. قيل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma la budda li talibil ilmi. Kemudian sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu minat tawakkul, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu. Wala yahtammu li amri rizqi, dan janganlah ia sangat memperhatikan atau tersibukkan dirinya dengan urusan-urusan rezeki. Wala yushghilu qalbuhu bidzalik, dan jangan sampai hatinya pun ikut sibuk memikirkan tentang rezeki. Nah, ini hubungannya apa gitu ya? Sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya mencari ilmu dengan tetap bekerja itu diperbolehkan. Di sini maksudnya adalah bahwasanya kita ketika mencari ilmu itu atau sedang belajar itu, jangan sampai pikiran kita itu tidak fokus dalam mencari ilmu, sehingga ketika kita mencari rezeki untuk menutupi atau untuk mencari bekal, sebagai bekal dalam menuntut ilmu itu, jangan sampai pikiran kita sepanjang waktu itu hanya memikirkan tentang rezeki. Cukuplah bekerja di mana bekerja itu cukup ya, untuk menutup atau sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketika menuntut ilmu. Bukan terus mencari rezeki dengan tujuan untuk memenuhi nafsu atau keinginan, bukan kebutuhan, sekali lagi keinginan. Sehingga kalau yang dituntut adalah keinginan kita, maka tentu keinginan kita itu tidak ada batasnya. Nah, itu yang akan menyibukkan kita di dalam menuntut ilmu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu. Bahkan lebih sedikit porsinya berpikir menuntut ilmu, memahami ilmu, menghafal,
menelaah itu lebih sedikit daripada mencari rezeki, sehingga waktunya terforsir untuk memikirkan bagaimana kita mencari dunia untuk memenuhi keinginan-keinginan kita ketika bekerjanya itu untuk memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan. Nah, kalau hanya sebagai pemenuhan kebutuhan saja, insya Allah waktu kita tidak akan, atau waktu seorang penuntut ilmu itu tidak akan terforsir dalam memikirkan rezeki, tetapi akan tetap fokus dalam mencari ilmu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi tidak bertentangan dengan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, mencari rezeki itu hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan ketika menuntut ilmu itu, bukan keinginan nafsu. Wallahu alam, itu penjelasan yang bisa disampaikan. Rawa Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, telah meriwayatkan an Abdullah ibn al-Harith az-Zubaydi, dari Abdullah bin Harith az-Zubaydi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang telah paham pada agama Allah Subhanahu wa taala ini, kafahammahullah, Allah akan mencukupkannya keinginannya, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan mencukupkan kegundahan keinginannya, gitu, akan mengabulkan, gitu ya. Wa yarzuquhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah sendiri yang akan memberikan rezeki dari tempat atau dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Ini adalah bentuk ketawakalan kita. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi, maka barang siapa yang hatinya sudah sibuk dengan amri rizqi, dengan urusan rezeki, minal qut, dengan makan pokok, gitu ya, wal kiswah, dan pakaian, sandang pangan, maksudnya begini dalam bahasa kita, qallama yatafarraghu li tahsili makarimil akhlaq, sungguh akan sedikit sekali waktu yang bisa diluangkan li tahsili makarimil akhlaq, untuk mempelajari, mendapatkan tentang makarimil akhlak, tentang bagaimana ia membentuk karakter akhlaknya, gitu ya. Untuk belajar bagaimana ia menumbuhkan atau menghasilkan, ya, kemuliaan-kemuliaan akhlaknya, wa ma'aliyal umur, dan urusan-urusan yang mulia. Jadi ketika ia sudah sibuk dengan urusan rezeki, ya, keduniaan, bagaimana ia mencari, sekali lagi ini bukan kebutuhan, ya. Jadi mereka memang mencari, fokus mencari dunia saja, menumbuk-numbuk, membangga-banggakan dunia, sehingga dia akan merasa bangga ketika ia bisa mendapatkan harta yang begitu banyak di hadapan manusia, pakaian yang begitu mewah di hadapan manusia, harta yang melimpah, maka sungguh dia akan sangat sedikit mempunyai waktu untuk mencari ilmu untuk kebutuhan ruhiyahnya, begitu maksudnya, untuk makarimul akhlak, untuk kesempurnaan akhlak-akhlaknya. Jadi dia tidak akan sempat memikirkan lagi bagaimana ia harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada orang yang berilmu, berakhlak kepada sesama manusia, dan begitu seterusnya. Qila da'il makarima la tarhali bughyatiha. Da'il makarima, tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan. Maksudnya di sini adalah kemuliaan dunia. Kemuliaan yang dianggap manusia itu mulia di dunia ini, yaitu mempunyai harta yang melimpah, mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai mobil, mempunyai sarana-sarana dunia yang begitu banyak, yang begitu lengkap. Maksudnya begitu. La tarhal li bughyatika, jangan kau pergi hanya untuk mencari hal itu. Ini sekali lagi, jangan tujuan kita hanya untuk mencari itu, ya. Sekali lagi ada kata yang perlu digarisbawahi, hanya untuk mencari hal itu saja. Waq'ud fa innaka waq'ad fa innaka anta ta'imul kasi. Maka kalau tidak percaya, duduk saja, karena sesungguhnya kau pasti akan makan dan juga akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia fokus kepada menuntut ilmu, memperbaiki dirinya kepada apa yang dibutuhkan
dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun libni Mansur al-Hallaj. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mansur al-Hallaj, "Ausini, berikanlah aku wasiat wahai Ibnu Mansur al-Hallaj." Faqala Ibnu Mansur, maka Ibnu Mansur al-Hallaj memberikan jawaban kepada seorang laki-laki itu, "Hiya nafsuka, sungguhnya dia yang patut dinasihati itu adalah jiwamu itu. Fa illam tusghilha syaghalatka, sungguhnya jiwamu itu, jika kau tidak bisa menyibukkan jiwamu itu kepada hal-hal yang baik, pasti dia akan menyibukkan dirimu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena innan nafsa la ammaratun bisu, karena sesungguhnya dalam surat Yusuf itu jiwa itu ya, lebih banyak menyuruh, ya, la ammaratun bisu, lebih banyak menyuruh diri kita itu untuk melakukan keburukan. Karena kecenderungan jiwa itu malas, gitu ya. Suka hal-hal yang enak tapi tidak mau bersusah payah. Nah, itu seperti itu condongan jiwa, dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Oleh karena itu, kalau kita tidak menyibukkan jiwa kita itu untuk sesibuk mungkin dalam keadaan atau dalam amal-amal yang baik, tentu jiwa-jiwa itu akan menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, menyibukkan diri kita yang baik itu sejatinya adalah menghindarkan diri kita untuk senantiasa berbuat tidak baik. Ketika kita sendirian tidak melakukan apa-apa, mungkin ketika sesaat tidak mengapa. Tapi kalau terlalu lama akan terlintas pikiran-pikiran yang mungkin tidak baik. Itulah tabiat daripada jiwa manusia. Oleh karena itu, selalu atau senantiasa sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, ajaran Islam ketika kita sendirian, ketika kita tidak dalam keadaan yang sibuk, maka sibukkan hati kita paling tidak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi likulli ahadin an yushghila nafsahu bi a'mal khair hatta la yushghila nafsuhu aw hatta la tushghila nafsuhu bihawaha. Maka sudah seharusnya bagi setiap manusia itu an yushghila li nafsihi, an yushghila nafsahu, untuk menyibukkan jiwanya bi a'mal khair, untuk melakukan amal-amal yang baik. Hatta la yushghila, atau di sini hatta la tushghila nafsuhu bihawahu, dan sehingga jangan sampai jiwanya itu menyibukkan dirinya untuk menuruti hawa nafsunya saja. Wala yahtammal aqilu li amri dunya, dan jangan sampai orang yang cerdas, yang berakal itu ya hanya mementingkan, memperhatikan li amri dunya, untuk urusan dunia saja. Li annal hamma wal hazan, gitu ya. Karena kesedihan, kegundahan, la yaruddul musibah, tidak akan bisa menghilangkan musibah yang menimpanya. Kalau hanya sedih, gundah, kecewa, nggerutu, tentu hal itu tidak akan bisa menghilangkan musibah. Wala yanfa'u, dan hal itu, gundah, sedih, nggerutu, tidak akan bermanfaat kepada dirinya. Bal yadurrul qalba wal badana wal aqla. Di sini ada kesalahan tulis ya. Bal yadurrul qalba wal badana wal aqla. Bahkan hal itu akan membuat mudarat, ya, membuat sakit, membuat mafsadat kepada hati, badan, dan akal kita. Oleh karena itu, hindarilah hal yang seperti itu. Wa yukhillu bi'amal khair, dan akan menghindari atau menghalang-halangi manusia untuk beramal yang baik. Wa yahtamu li amril akhirah li annahu yanfa. Maka wa yahtama, hendaklah setiap manusia itu memperhatikan urusan-urusan akhirat lebih dominan, bagaimana ia mempersiapkan kehidupan akhirat nanti, karena itu yang akan bermanfaat. Karena orang sudah menyiapkan kehidupan akhirat, mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik, punya rencana yang baik untuk kehidupan akhirnya, maka tentu dia akan banyak beramal yang baik. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam,
Adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah." Sesungguhnya ada dosa yang tidak akan bisa dihapus kecuali dengan sedihnya atau dengan kegundahan hidupnya, gitu ya. Ini maksudnya adalah ketika ada seseorang yang membuat orang lain tidak senang, gundah atau apa saja gitu ya, maka dosanya itu tidak akan bisa dihapus kecuali dengan hal yang sama. Fal muradu minhu qadru hammin la yukhiru bi a'mal khair. Maksudnya adalah bahwasanya seberapa besar kegundahan yang ada, la yukhilu tidak akan bisa menghalangi amal khair. Tidak akan bisa menghalangi perbuatan-perbuatan yang baik. Wala yusghilul qalba syughlan, jangan sampai dia menyibukkan hatinya dengan kesibukan yukhilu yang bisa menghalangi untuk bi ikhdharil qalb, untuk menghadirkan hati ketika sholat. Jangan sampai hal itu terjadi, sehingga karena kita terlalu gundah dengan urusan-urusan dunia, sehingga dalam sholat pun kita tidak bisa menghadirkan hati kita. Nah, itulah musibah yang terbesar ketika dalam beribadah tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah. Itu adalah sungguh benar-benar musibah yang besar bagi seorang hamba. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah tidak bisa menikmati ibadah-ibadah kita, sungguh itu adalah sebuah musibah yang sangat besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita sudah tidak bisa hadir, tidak bisa merasakan bagaimana beribadah, bagaimana nikmatnya beribadah, bagaimana senangnya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sungguh musibah yang sangat besar. Maka jangan sampai hati kita terpenuhi oleh kegundahan-kegundahan yang bisa menghalangi hati-hati kita ini untuk bisa hadir ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam salat. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi, karena sungguhnya hal itu termasuk dalam kegundahan, ya. Wal qasdi min a'mal akhir. Jadi hal itu maksudnya di sini ya, menghindarkan hati-hati kita ini dari kegundahan itu merupakan salah satu tujuan dalam kita beramal kepada Allah untuk kehidupan akhirat kita. Karena kalau sudah tidak dengan hati, Allah yang dinilai adalah hati kita. Tempat pandangan Allah itu adalah hati. Maka bagaimana kita menghadirkan hati kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah untuk tujuan persiapan kehidupan akhirat kita. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiqi ad-dunyawiyah. Dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk menyedikitkan, meminimalisir hubungan-hubungan keduniawian dia, ya, dengan hatinya. Jadi persedikit, ya, hati ini untuk senantiasa terkait dengan kehidupan urusan-urusan dunianya saja, ya. Jangan sampai terpenuhi atau penuh atau mungkin lebih banyak, ya, terhubung atau terkait dengan urusan-urusan duniawiyah semata daripada urusan-urusan akhirat. Biqadril was'i, dengan seluas-luasnya, gitu ya. Jangan sampai hati kita, ya, terpenuhi oleh urusan dunia semata. Falihada ikhtaru al-ghurbah. Oleh karena itu para penuntut ilmu itu lebih banyak memilih untuk menyendiri ketika menuntut ilmu, gitu ya. Karena memang ketika menuntut ilmu juga jangan sampai terpenuhi oleh keinginan-keinginan atau bahkan urusan-urusan dunia. Maka tidak akan berhasil dalam menuntut ilmunya itu. Karena itu mereka sang penuntut ilmu itu lebih banyak memilih ghurbah, ya, untuk mengasingkan diri, begitu ya. Wala budda min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safaril ilmi. Dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu min tahammulin nasab, untuk senantiasa bisa bersabar untuk menghadapi an-nasab, kesusahan, wal masyaqqah, dan beratnya dalam menuntut ilmu ini.
fi safarit ta'allumi, ketika dalam perjalanan menuntut ilmu itu. Karena sungguh menuntut ilmu itu sebuah hal yang sangat berat, perlu kesabaran, perlu ketelatenan, keuletan. Ya. Kama qala Musa salawatullahi alaihi ala nabiyyina wa alaihi fi safari ta'allum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Musa kalimullah, semoga salawat dan salam terkirim untuk beliau, Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan dalam perjalanan ketika berta'alum kepada Nabi Khadir, ya, dalam cerita di dalam surat Al-Kahfi itu, ya. Walam yangkul anhu dzalika fi ghairihi minal asfar, dan dia atau beliau Nabi Musa tidak pernah menceritakan nasoban ini, ya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, telah menemui kesusahan dalam perjalanan ini, tidak pernah diceritakan kecuali dalam perjalanan menuntut ilmu itu. Selainnya tidak pernah dikeluhkan, begitu, ya. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat 62, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami telah menemui, kami di sini Nabi Musa dan satu orang pengikutnya lagi telah menemui dalam perjalanan ini nasoba, rasa lelah, rasa berat, gitu, ya. Oleh karena itu memang menuntut ilmu itu sebuah hal yang berat, ya. Mudah diucapkan belajar, tapi susah dilaksanakan untuk istiqamah. Liyu'lam anna safaral ilmi la yakhlu 'anit ta'abi. Perlu diketahui bahwasanya perjalanan menuntut ilmu itu la yakhlu 'anit ta'ab, tidak akan sepi daripada kecapean. Pasti akan merasakan capek yang luar biasa. Sabar, gitu, ya. Li'anna talabal ilmi amrun 'azimun wa huwa afdalu minal ghazat. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah merupakan amrun 'azim, urusan yang sangat agung, wa huwa afdal min ghazat, dan menuntut ilmu itu lebih utama daripada perang. Tentunya perang yang bukan wajib, ya. Kalau perang wajib itu contohnya perang mempertahankan negara ketika kita diserang. Nah, itu adalah perang wajib bagi seorang yang tinggal di dalam sebuah daerah itu untuk senantiasa ikut berperang. Tapi ketika ekspansi keluar, ya, perang keluar negara atau untuk melakukan atau untuk membuka dakwah di luar daerahnya, maka itu adalah perang yang tidak wajib. Hanya beberapa orang saja yang ditentukan untuk bisa ikut. Inda aktsarul ulama. Jadi lebih utama daripada perang menurut kebanyakan ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasab. Sungguh balasan itu sesuai dengan kadar kecapean, ya, dan kesusahannya. Semakin susah, semakin berat dalam memperjuangkan sesuatu, dalam beribadah, tentu pahalanya akan semakin besar. Berbeda dengan orang yang mudah ketika beribadah. Tentu ada pahala, tapi tidak akan sebesar orang yang kesusahan ketika melakukan ibadah itu. Contohnya sama-sama sholat ke masjid, tapi yang satu dekat, yang satu jauh, tentu pahalanya banyak yang jauh. Yang satu fasilitas ada, contohnya ada mobil, ada motor, yang satu memang tidak punya fasilitas apapun dan harus jalan. Bahkan mungkin yang satu sehat, yang satu sakit, dan tetap berusaha untuk sholat jamaah di masjid. Tentu hal ini akan berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada dasarnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu pahalanya minimal itu sama, yaitu minimal memiliki pahala 25-27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mungkin bonus-bonus yang didapatkannya akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Faman sabara ala dzalika ta'abi wajada ladzatal ilmi tafuqu ladzati dunya. Maka faman sabara, maka barang siapa yang bisa bersabar ala dzalika at-ta'ab, untuk bisa bersabar dalam kelelahan itu dalam mencari ilmu, wajada ladzatal ilmi, sungguh dia akan merasakan lazatnya dalam ilmu itu, ya. Tafuqu ladzati dunya, melebihi kelezatan dunia. Orang yang sudah bisa merasakan kelezatan ilmu itu, dia tidak akan merasa
senikmat bagaimana ia mendapatkan kelezatan dunia. Sungguh mendapatkan kelezatan menuntut ilmu atau berilmu itu sungguh kelezatan yang luar biasa. Walihadza kana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani idza sahira layaliya wa halat lahu mushkilatu yaqulu aina abnaul muluki min hadhihi ladzat. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, salah satu ulama Hanafiyah atau salah satu murid-murid Imam Abu Hanifah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa harta yang melimpah, umur yang berkah, umur yang panjang. Itu idza sahira layali, ketika beliau begadang atau prihatin, tirakat, melek bengi begitu ya. Wan halat lahu muskilatu, dan karena berkah daripada ia begadang di sini adalah begadang memutalaah ilmu, ya, membahas, menelaah ya tentang keilmuan. Wan halat lahu muskilat, dan muskilat permasalahan-permasalahannya bisa terurai, ya, terpecahkan atau tersolusikan. Yaqulu, maka Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani rahimahullah mengatakan, aina abnaul muluk min hadhil ladat, di mana mahkota anak-anak para raja atau mahkota ya kerajaan itu berada dalam kelezatan ini. Sungguh mereka tidak akan bisa merasakan kelezatan yang seperti ini, ya. Mereka hanya bisa merasakan kelezatan duniawi saja, yang sungguh kelezatan duniawi itu tidak akan bisa dinikmati oleh kelezatan orang yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu kelezatan punya ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau kelezatan dunia, contohnya makan saja. Orang sekaya apapun kalau makan ya maksimal sepiring kayaknya gitu ya. Tidak akan bisa makan 10 piring, atau bahkan mungkin karena uangnya miliaran terus bisa menghabiskan 1 miliar untuk makan, itu kan nggak bisa. Tapi kalau mencari ilmu itu sebanyak apapun, semakin banyak ilmu yang didapatkan akan semakin lezat ia rasakan. Dan akan semakin haus orang ketika sudah merasakan ilmu yang satu, dia akan terus menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Ketika ia fokus contohnya mendalami sebuah ilmu, maka dia akan semakin haus dan akan dia gali sampai ia mati. Itu orang yang merasakan kelezatan ilmu. Tapi kalau kelezatan dunia akan terbatas. Sebanyak apapun kekayaan, ketika memakai pakaian ya paling dua lembar, pakaian dalam, pakaian luar, atau mungkin 3 dengan jasnya. Tidak akan mungkin jasnya yang 5 akan dipakai semua, gitu ya. Tidak akan mungkin sepatunya yang 5 atau 20 akan dipakai bareng, gitu ya. Atau ditenteng, gitu ya. Malah seperti orang stres ketika seperti itu. Maka ilmu semakin banyak dikunyah, semakin banyak ditelan, semakin banyak dinikmati, maka tidak akan terasa, malah akan semakin kurang, tidak semakin kenyang, maka semakin tamak. Orang yang sudah merasakan kelezatan ilmu akan semakin lebih tamak lagi kepada ilmu itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu alla yashtaghila bi syai'in akhar ghairil ilmi, jangan sampai ia sibuk dengan sesuatu yang lain kecuali ilmu. Wala yu'ridu 'anil fiqhi, jangan sampai ia menolak tentang fikih. Dia juga harus bisa belajar tentang fikih, tentang bagaimana ia beragama, bagaimana ia beribadah, bagaimana ia berhubungan kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama manusia. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah. Imam Muhammad ibn Hasan rahimahullah berkata, sina'atuna hadhihi minal mahdi ilal lahdi, sungguh perbuatan kami ini, yaitu belajar, menuntut ilmu, memahami ilmu, memperdalam ilmu, itu minal mahdi ilal lahad, sungguh dari mulai buayan, atau mulai dari brojol, mulai dari kita hidup di dunia ini, ilal lahdi, sampai kita nanti masuk lagi ke dalam liang lahat. Faman arada ayyatruka ilmana hada, barang siapa yang menginginkan atau mau atau ingin meninggalkan ilmu kami ini, sa'atan, sesaat saja, falyatrukhu sa'ah, sungguh lebih baik sa'ah itu meninggalkannya, maksudnya begitu.
lebih baik ia mati, maksudnya lebih baik dia ditinggalkan oleh waktu itu. Nah, kalau orang sudah tidak memiliki waktu kan berarti sudah mati. Maka orang yang tidak berilmu itu sesungguhnya ia adalah sebagaimana orang yang mati, gitu ya. Keberadaannya di dunia tidak banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dia hanya sebagai orang yang berjalan di atas bumi ini yang tidak memberikan manfaat, maka dianggap seperti orang mati. Ini kata Muhammad Ibnul Hasan. Barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu kami ini, maksudnya sudah tidak mau belajar lagi ilmu, maka lebih baik ia mati saja. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibnul Halaj. Seorang faqih bertemu, masuk menemui Abi Yusuf dia. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibnul Halaj. Seorang faqih yang bernama Ibrahim ibn Halaj masuk ala Abi Yusuf, masuk menemui Imam Abi Yusuf rahimahullah, yaitu seangkatan dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, namun beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir yang tidak memiliki banyak harta, sehingga dalam belajar banyak prihatin, namun beliau sukses dalam menuntut ilmu dari Imam Abu Hanifah sehingga bisa menjadi ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Syariah ketika zamannya itu. Ya'uduhu, Ibrahim ibn Halad ini menengok, ya, menjenguk Abu Yusuf fi maradi mautihi, ketika sakit menjelang ajalnya. Wa huwa yajudu binafsihi, dan dia Abu Yusuf ini sedang yajudu binafsihi, sedang dalam keadaan berbuat baik, ya, sendirian, maksudnya sedang melakukan hal-hal yang baik. Faqala Abu Yusuf, maka Abu Yusuf, jadi ketika mati beliau ini tidak terus khawatir dengan keadaan dirinya, ya khawatir, tetap khawatir, berharap kepada Allah. Maksudnya kekhawatiran yang tidak berlebihan, bagaimananya, ya, tidak memikirkan sakitnya, maksudnya begitu. Faqala Abu Yusuf, maka Imam Abu Yusuf rahimahullah berkata kepada Ibrahim bin Halaj, Ramyul Jimari raqiban afdalu am rajilan. Beliau ketika sakit menjelang wafatnya itu masih membahas tentang ilmu ini. Luar biasa ulama-ulama dahulu. Kita sakit sebentar aja belajar nggak mau, sholat ke masjid nggak mau, gitu ya, malas gitu ya. Sakit sedikit saja. Ini sakit maradun mauti, ya. Jadi sakit menjelang ajal, gitu ya. Sudah sepuh, sudah menjelang ajal, maka masih aja, gitu ya, berdiskusi tentang ilmu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita, kalau tidak anak-anak kita, kalau tidak keturunan kita, bisa benar-benar merasakan kelezatan ilmu sebagaimana Allah memberikan kelezatan-kelezatan itu kepada ulama-ulama terdahulu. Amin. Ramyul jimari raqiban afdalu am rajilan. Melempar jumroh itu dalam keadaan naik kendaraan atau naik binatang, kalau dulu naik onta, naik kuda, gitu ya, lebih afdol atau orang yang berjalan. Jadi lebih afdol mana melempar jumroh itu ketika dia berjalan atau dengan naik kendaraan, naik onta misalnya. Falam ya'rif al-jawab, maka Ibrahim ibnul Haraj rahimahullah tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abu Yusuf ini. Fa'ajaba binafsi, maka Imam Abu Yusuf menjawab sendiri pertanyaan beliau ini. Sesungguhnya melempar jumroh itu lebih utama berjalan untuk dua jumroh yang pertama, yaitu ula dan wusto. Namun untuk yang Aqobah, jumroh yang terakhir, maka lebih utama berkendaraan. Karena dalam sebuah hadis, menurut beliau setelah meneliti beberapa hadis, bahwasanya Rasulullah pernah atau bahkan mungkin sering ketika melempar jumroh yang ketiga itu dalam keadaan menaiki kendaraan, yaitu ontanya. Sedangkan jumroh ula dan wusto lebih sering dilakukan atau lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan berjalan kaki, gitu ya. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwasanya lempar jumroh yang ula dan wusto ini lebih baik, afdolnya adalah dengan berjalan kaki. Sedangkan yang ketiga dengan menaiki kendaraan. Itu menurut pendapat Imam Abu Yusuf al-Hanafiyah. Ya. Wallahu alam.
Wa hakadha yanbaghi lil faqih an yashtaghila bihi fi jami'i awqatihi. Wa hakadha, beginilah seperti yang dijelaskan di atas bagaimana sibukan seorang penuntut ilmu. Sudah seharusnya bagi seorang yang faqih, yang memahami fikih, ya, untuk an yashtaghila bihi, untuk menyibukkan dirinya dengannya, dengan ilmu itu. Fi jami'i awqatihi, dalam seluruh waktu-waktunya. Fa'ina idzin yajidu ladatan 'azimatan fi dzalik. Maka ketika itu juga karena dia sudah sibuk dengan ilmu, dengan fikih, dengan ilmu-ilmu yang lain, maka ketika itu juga dia akan mendapatkan kelezatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam merasakan lezatnya ilmu itu. Waqila ru'ya Muhammad bin Hasan. Dikatakan bahwasanya ada seorang murid Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini menemui gurunya di tidurnya ini, fil manami, dalam itu. Ba'da wafatihi, ketika setelah kematian Muhammad ibn Hasan ini. Faqila lahu, maka dikatakan kepada gurunya ini Muhammad ibn Hasan, kaifa kunta fi halin naza'? Wahai guruku, bagaimana keadaanmu ketika engkau sakaratul maut. Faqala, maka gurunya yaitu Muhammad bin Hasan ini berkata, kuntu muta'ammilan fi mas'alat min masailil mukatib. Sungguh aku sedang mengangan-angan bagaimana bisa menjawab permasalahan tentang masalah mukatib, budak yang sudah melakukan akad kepada tuannya untuk menyicil bayaran untuk pembebasan perbudakannya itu. Jadi seorang budak yang sudah melakukan, budak mukatib itu adalah budak yang sudah melakukan akad kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, tetapi dirinya sendiri yang akan membebaskannya, yaitu dengan mungkin mencicil harga perbudakannya itu. Jika ketika sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya akan bebas. Jadi tidak butuh orang lain untuk membebaskan budaknya itu. Falam ash'ur bi khuruji ruhi. Maka karena aku sedang memikirkan itu sampai-sampai menjelang wafatnya, aku masih memikirkan hal itu, maka aku tidak merasakan ruh ini keluar. Tahu-tahu sudah tidak ada di dalam tubuhku. Masya Allah, ya. Seperti itu, kelezatan menuntut ilmu bisa menjadikan dirinya tidak merasakan sakaratul maut, yang menurut gambaran hadis sebagaimana domba hidup-hidup itu dikuliti, kambing hidup-hidup dikuliti. Maka rasanya sakaratul maut itu seperti ketika orang hidup itu dikuliti dalam keadaan hidup. Luar biasa sakitnya. Waqila innahu qala fi akhir umrih. Dikatakan juga bahwasanya Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini mengatakan ketika akhir umurnya, syaghalatni masail mukatib. Sungguh telah menyibukkan diriku urusan-urusan tentang bab mukatib ini, budak mukatib ini. Anil istidadi li hadzal yaum. Menyibukkan diriku dari persiapan hari ini, yaitu hari ketika menjelang wafatnya ini, ketika sakarat ini. Jadi sungguh permasalahan budak mukatib ini telah menyibukkan diriku untuk melakukan persiapan untuk menghadapi sakaratul maut ini. Wa inna ma qala dzalika mutawaddian. Beliau mengatakan hal ini sebagai rasa tawadhunya saja. Bagaimana ia tidak mempersiapkan? Sungguhnya ia sudah mempersiapkan ketika ia sibuk beribadah, menuntut ilmu dengan tekun, memahami ilmu. Itu sebuah persiapan. Namun dia mengatakan, sungguh aku tidak melakukan persiapan karena aku sibuk. Itu sebetulnya rasa tawadhu saja. Walaupun sesungguhnya beliau tentunya sudah mempersiapkan matang-matang untuk menghadapi sakaratul maut, karena begitu alimnya, begitu faqihnya beliau dalam permasalahan agama ini. Tidak mungkin beliau tidak mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bab dalam permasalahan tawakal ketika menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri terutama, dan untuk para pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita dalam menuntut ilmu ini. Astaghfirullah li wa lakum. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf kepada para pendengar semuanya.
dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati pendengar semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.